Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. Segenap pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Di dalam satu kitab yang berjudul Tanbihul Ghafilin, karya Imam Abu Laits As-Samarqandi, beliau menceritakan bagaimana awal mula Allah menciptakan nafsu dan Allah menciptakan akal. Suatu ketika Allah menciptakan akal. Setelah Allah menciptakan akal, Allah menguji akal dengan beberapa hal. Pertama, Allah memerintahkan akal untuk maju. Wahai akal, maju. Maka akal pun maju sesuai dengan perintah Allah. Kemudian Allah memerintahkan akal untuk mundur. Wahai akal, mundur. Maka akal pun sesuai dengan perintah Allah, dia mundur. Setelah mengetahui hal tersebut, Allah menguji pengetahuan daripada akal. Wahai akal, apakah kau tahu siapa aku dan siapa dirimu? Maka akal menjawab, Anta Rabbi wa ana abduka adzaif. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu yang lemah. Melihat hal tersebut, Allah pun menempatkan akal di posisi yang mulia. Makanya akal ditanamkan kepada makhluknya yang mulia yang bernama malaikat. Termasuk juga manusia. Cuman apesnya manusia, selain ditanamkan kepadanya akal, manusia juga ditanamkan nafsu. Setelah Allah menciptakan akal, Allah menciptakan nafsu. Setelah Allah menciptakan nafsu, Allah mengujinya sebagaimana Allah menguji akal. Kemudian Allah memerintahkan nafsu. Allah memerintahkan nafsu. Wahai nafsu, maju. Apa kata nafsu? Enggak mau. Wahai nafsu, mundur. Diperintahkan oleh Allah mundur. Apa kata nafsu? Sama. Enggak mau. Bayangkan, yang memerintahkan Allah. Yang memerintahkan adalah penciptanya. Disuruh maju nggak mau, disuruh mundur nggak mau. Itulah tabiat daripada nafsu. Suka membangkang. Setelah diuji dengan hal tersebut, Allah memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang sama yang diutarakan kepada akal. Allah bertanya, wahai nafsu, tahu nggak siapa engkau dan siapa diriku? Apa kata nafsu? Kata nafsu, aku ya aku, kamu ya kamu. Kata nafsu nih ya, kamu ya kamu, aku ya aku. Ana huwa ana, wa anta huwa anta. Bayangkan, ditanya Allah jawabannya seperti itu. Anda bisa bayangkan. Makanya nafsu senantiasa memerintahkan kita untuk berbuat maksiat. Senantiasa membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah. Setelah Allah mengetahui hal tersebut, maka Allah menguji nafsu. Ya, Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka. Dimasukkan nafsu ke dalam neraka, dibakar di dalamnya selama 100 tahun. Selama 100 tahun berjalan, nafsu disiksa dengan berbagai macam siksaan yang sangat mengerikan di neraka. Setelah itu Allah angkat nafsu. Setelah diangkat, ditanya nafsu. Wahai nafsu, sekarang sudah tahu siapa aku dan siapa dirimu? Apa jawaban nafsu? Jawaban nafsu sama. Kamu ya kamu, aku ya aku. Bayangkan, nafsu sudah disiksa di neraka begitu lama, begitu dahsyat, jawabannya tetap sama. Kamu ya kamu, aku ya aku. Setelah itu Allah masukkan nafsu ke dalam zamharir. Allah masukkan nafsu ke dalam tempat yang paling dingin. Tadi di tempat yang panas gak mempan. Dimasukkan Allah ke dalam neraka yang paling dingin. Dicoba bagaimana nafsu bisa bertahan. Allah masukkan ke dalam zamharir selama 100 tahun. Setelah 100 tahun Allah angkat nafsu. Setelah Allah angkat nafsu, Allah tanya, wahai nafsu,
Sekarang sudah tahu siapa aku dan siapa dirimu. Kira-kira bagaimana jawaban nafsu? Jawaban nafsu ternyata sama. Jawaban nafsu, kamu ya kamu, aku ya aku. Bayangkan, disiksa bagaimanapun nafsu tetap membangkang karena itu adalah tabiat daripada nafsu. Setelah itu Allah masukkan nafsu ke dalam neraka ju'wal atos. Ke dalam tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, semua permintaan dilarang. Sebagaimana kita ketahui bersama, ketika di dalam neraka, dahsyatnya luar biasa, siksaannya mengerikan, tapi tetap ada makanan. Ya, di neraka ada makanan berupa nanah, berupa buah zakum, berupa timah panas dan lain sebagainya. Tapi itu makanan yang dikonsumsi oleh nafsu. Tapi di neraka ju'wal atas, Allah tidak memberikannya makanan. Maka nafsu meronta-ronta, ya Allah, berikan aku makanan. Allah cuekin. Ya Allah, berikan aku minum. Allah cuekin. Ya Allah, berikan aku kenikmatan. Allah cuekin. Allah tidak diperhatikan. Maka selama 100 tahun Allah angkat nafsu. Ketika Allah angkat nafsu, Allah tanya, wahai nafsu, sekarang apakah kamu sudah tahu siapa aku dan siapa dirimu? Akhirnya nafsu pun luluh. Akhirnya nafsu pun menjawab, Anta Rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku, dan aku adalah hambamu yang lemah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Inilah yang menjadi hikmah daripada puasa. Salah satu hikmah daripada puasa adalah kita bisa menahan hawa nafsu. Kita bisa mengekang hawa nafsu. Ketika nafsu tidak diberikan apa yang dia inginkan, maka ketaatan akan muncul. Maka kita bisa lihat di bulan Ramadan, ketika banyak orang berpuasa, maka semakin banyak orang berakal, semakin banyak orang beribadah, semakin banyak orang mencari ridha Allah, semakin banyak orang mencari pahala. Itulah kenapa kita disyariatkan untuk puasa. Karena kita tahu bagaimana caranya menahan hawa nafsu, tahu bagaimana caranya untuk mengekang hawa nafsu. Sehingga kita meningkatkan akal sehat kita. Kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.